Dah. Dah, kita tidak usah ikut-ikut ya. Saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk mencela orang, termasuk pada yang mencela kita. Kalau Anda pandai mencela setelah belajar dengan saya, maka saya bersaksi di hadapan Allah, saya tidak pernah mengajarkan Anda. Ya. Maka silakan, dari mana saja kita dapatkan ilmu, termasuk Ibnu Abdul Bar, Maliki, tapi masih mau belajar mazhab Syafi'i. Ya, nama aslinya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Syafi'i itu dari kata Syafi, kakek yang ketiga, datuk ketiga dari Muhammad bin Idris. Jadi, nama aslinya bukan Imam Syafi'i. Nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Idris. Idris punya bapak namanya Al-Abbas. Al-Abbas punya bapak namanya Utsman. Utsman punya bapak namanya Syafi'. Syafi' punya bapak namanya Sa'ib. Ya, Sa'ib punya bapak namanya Ubaid. Ubaid punya bapak namanya siapa? Ya, Abid bin Zaid. Abid bin Zaid punya bapak namanya siapa? Hashim. Hashim punya bapak namanya siapa? Al-Muttalib. Al-Muttalib punya bapak namanya siapa? Siapa? Abdul Manaf. Di Abdul Manaf ini bertemu nasabnya dengan Nabi SAW. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Jadi dari bapaknya Muhammad bin Idris kepada Nabi SAW bertemu di nasab yang sama di Abdul Manaf. Adapun kalimat Syafi'i dari kakeknya yang ketiga namanya Syafi', Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'. Kenapa menasabkan kepada Syafi'nya, bukan kepada Al-Abbasnya, bukan kepada Utsmannya? Karena Syafi' ini hidup di masa sahabat ridwanullah alaihim dan berjumpa dengan Nabi SAW. Bapaknya Idris tidak berjumpa, wafat di Asqalan. Ya, Syafi'i lahir 150 Hijrah, ya. Kemudian bapaknya wafat di Asqalan. Kemudian ke atasnya Abbas tidak berjumpa lagi, hidup di zamannya Abul Abbas As-Saffah. Ya, kemudian Utsman juga tidak berjumpa. Syafi'i berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau ingin dinisbatkan kepada Syafi'i, Asy-Syafi'i. Maksudnya semua ajaran-ajaran saya ini tidak akan lepas dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kakek saya pun pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ib disebutkan dalam Ustul Ghabah, ya, fi tamyiz sahabat, juga termasuk kalangan sahabat. Nasab ibunya, ini lebih nyampe lagi. Ya, ibunya namanya Fatimah bin Abdullah bin Al-Hasan bin Al-Muthanna bin Al-Hasan bin Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, zauju Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail Matusyalam bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Ayo ulangi. Jadi dari nasab ibunya tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari nasab bapaknya tersambung kepada kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam di Abdul Manaf. Dan Quraisy min masasati Arab murni, Al-Imam Syafi'i. Jadi semuanya ada yang lain. Kalau Anda tanya Imam Ahmad, saya jelaskan Imam Ahmad. Tapi karena dibahas di sini Imam Malik dengan Imam Asy-Syafi'i, maka saya bahas dari nasabnya, runtutannya sampai dengan referensi-referensinya. Supaya yakin, ini penting mengetahui siapa orang ini. Khalfiyahnya apa? Awas ya, latar belakangnya siapa? Supaya kita bisa belajarnya yakin dan tahu apa yang harus kita ambil dari situ. Ingat ya, ini sudah ada tanda dari ulama dulu. Setiap Anda buka kitab ulama, selalu disebutkan ismuhu wa nasabuhu. Namanya siapa, nasabnya apa, keilmuannya apa. Ya, wa syuyukhuhu, guru-gurunya siapa. Wa muallafatu, kitab-kitabnya apa. Siapa yang mengambil darinya, belajar dari siapa. Itu jelas. Ya, ada nasab ilmu. Sehingga semua yang diajarkan itu argumentatif. Punya dasar yang kuat dan kita pun nggak ragu belajarnya. Itu pelajaran ke masa kini, maaf ya, supaya jangan sembarangan kita belajar. Ya, kalau bukan ahli sirah, jangan menyampaikan tentang sirah, takutnya salah. Semua ahli sirah sepakat Nabi itu baik, dari kecil terurus dengan baik, terawat dengan baik, ya, orangnya lembut, dinaungi awan, tanda-tanda kenabian ada, kakeknya sangat perhatian, ya, dirawat dengan baik-baik, dijaga supaya baik, semuanya dicukupkan, pamannya sangat perhatian, semua, bahkan orang-orang sudah paham semua. Di masyarakat ada kitab dhiba, ada macam-macam, disebutkan segala kemuliaannya. Anda nggak baca itu, menerangkan yang berbeda, jadi masalah, gitu kan? Jadi belajar. Kalau Anda ingin belajar fikih pada ahli fikih, jangan belajar fikih pada ahli tauhid, nggak nyambung. Nanti hukum fikih difatwakan dengan cara tauhid, yang akan nyambung. Fikih itu fleksibel, tauhid itu hitam putih.
Nah, ini kalau fikih nggak bisa hitam putih. Ada kondisi, babi haram. Haram betul, tapi dalam kondisi tertentu, darurat Anda pergi ke hutan. Hutan dalam, nggak ada yang halal-halal. Kedengaran, oh, itu aja. Pagi, siang, sore, malam. Kalau nggak makan, lemes, meninggal. Diketawain lagi, katanya kan. Maka dalam konteks itu, boleh dimakan. Bukan makan babi, makan daging babi. Ya, maka silahkan di situ. Jangan dipotong video saya nih, nanti dipotong saya celaka lagi. Ya. Nah, ambil, kemudian masak, setelah itu makan untuk menghilangkan lapar, bukan mengenyangkan. Ingat, jadi sifatnya bukan menikmati, itu fikih itu detil. Bukan menikmati, enak juga ya, bukan begitu. Menghilangkan lapar, sambil ngilangin lapar, sambil nyari lagi yang lain. Begitu ketemu ayam, kukuk, haram. Yang ini haram, yang ini halal. Ayam yang halal, maka tinggalkan kemudian daging babi tadi, kemudian ambillah daging ayam tadi. Maka dalam fikih itu begitu, ada fleksibilitas. Ad-daruratu tubihul mahdharat. Dalam keadaan darurat yang dilarang pun bisa jadi halal. Yang halal bisa jadi haram. Nikah halal, tapi kalau dengan pernikahan pasangan bisa menyakiti dan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jatuh haram. Itu fikih. Jadi nggak bisa memfatwakan fikih dengan tauhid. Kita terdesak, Pak, nggak ada makanan lain, haram sampai meninggal. Nah, itu berbahaya. Jelas sampai sini? Maka latar belakang itu dibahas, digali, ditemukan. Ibnu Abdul Bar, latar belakangnya fiqh, orangnya berilmu dan dikutip oleh banyak ulama. Sampai dengan sekarang hampir semua kajian-kajian pun, ya, baik itu ormas-ormas atau gerakan-gerakan atau kelompok-kelompok, itu tidak sungkan mengutip kitab ini. Termasuk Syekh Hashim bin Asy'ari mengutip dari kitab ini. Saya sebutkan kutipannya. Ini yang beliau kutip di nomor 125. Tapi versinya ada beberapa versi. Jadi saya kagum juga dengan Syekh Hashim, ya, Hadratus Syekh, karena beliau mengutip yang paling lengkap. Ya, saya bacakan beberapa versinya. Nomor 119, saya bacakan dengan sanadnya. Haddatsana Abdullah, haddatsana Al-Hasan, haddatsana Abu Walid, Khalid bin Ibn Walid, haddatsana Khalid bin Abdullah, an Atha Ibn Sa'ib, an Al-Hasan qala, "Ughdu 'aliman aw muta'allima aw mustami'a wa la takun rabi'an fatahlik." Jadi ada versi yang menyebutkan cuma 3 saja. Ughdu 'aliman aw muta'allima aw mustami'a wala takun rabi'an fatahlik. Jadilah kalian 3 golongan. Aliman, orang berilmu, au muta'allima, yang menuntut ilmu, au mustami'a, yang mendengarkan pengetahuan dengan fokus, wala takun rabi'a, jangan jadi yang keempat, fatahlik, maka kecenderungannya engkau akan celaka. Di versi disebutkan 3. Ada yang menyebutkan 2 redaksi. Ya, saya bacakan nomor 121. Akhbarana Abdullah, hadatsana Al-Hasan, hadatsana Ya'qub qala, hadatsani Safwan ibn Salih, hadatsana Umar ibn Abdul Wahid, anil Auza'i qala, hadatsani Harun ibn Ri'ab qala, kana Ibnu Mas'ud yaqul radhiyallahu ta'ala anhu, ughdu 'aliman aw muta'allima wa la taghdu fima baina dzalika fa innama baina dzalika jahilun aw jahlun. Nah, ini ada yang versi 2. Ya, 2 kalimat saja. Tadi 3 kalimat, jangan jadi yang keempat. Kalau ini cuma 2, jangan jadi yang ketiga. Ya, kalimat ini disebutkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi kalimat yang pertama tadi, ya, belum bersambung kepada Nabi. Kalimat yang kedua ini pun masih di Ibnu Mas'ud, di sahabat 2. Ya, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ughdu 'alima aw muta'allima." Jadilah engkau orang berilmu. Kalau belum jadi, setidaknya belajar menuntut ilmu. Ya, wala takun fima baina dzalika wala taghdu fima baina dzalika. Maka jangan sampai berilmu tidak, belajar pun enggak mau, kata beliau. Maka yang seperti itu akan cenderung jadi orang bodoh atau memiliki sifat-sifat kebodohan. Sudah enggak punya ilmu, enggak mau belajar. Jangan seperti itu, kata Ibnu Mas'ud. Maka yang demikian itu akan cenderung bodoh, cenderung tidak tahu, sholat enggak ngerti karena enggak mau belajar. Ya, berkali-kali ribuan kali ruku dan sujud enggak ngerti yang dibaca. Nggak paham yang diungkapkan, sujud nggak ngerti yang dibaca, ruku nggak paham yang diungkapkan, mau sampai kapan? Kata Ibnu Mas'ud, kalau nggak pernah mau belajar, kalau nggak bisa ngajar, minimal belajar, besok-besok belajar. Ini makna takbir, ini makna iftitah, pekan ketiga makna al-fatihah, pekan keempat artinya ruku, pekan kelima i'tidal. Belajar supaya paham. Kalau nggak pernah belajar, nanti nggak paham-paham. Kalau nggak paham-paham, khusyuknya sulit diraih. Bagaimana bisa khusyuk dalam sholat kalau nggak ngerti yang dibacakan dalam sholat? Itu kalimat Abdullah bin
Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kalau ada orang belajar dengan baik, mau belajar, maka kata beliau teruskan kalimatnya, wa innal malaikata tabsutu ajnihataha lirajulin ghada yatlubul ilma minar ridha bima yasna. Kalau ada orang mau belajar dan dia semangat sampai datang pengen lebih awal. Ah, ini yang menafsirkan Ibnu Mas'ud, bukan Adi Hidayat. Oh, hati-hati. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, fokus, kalau ada orang senang menuntut ilmu dan bukan sekedar senang, dia memburu majlis ilmu sampai mengejar saf-saf yang pertama, datang lebih awal, pengen datang duluan. Itu kata beliau menafsirkan hadis yang di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Ya, riwayat sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kan ada hadis begini bunyinya, masih ingat? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Masih ingat hadis itu? Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Sampai situ kan? Ya, wa innal ulama'a warathatul anbiya, wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinaran, walakin warathul ilma, fahadhuhu bihadhin wafir. Ya, kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW pernah bersabda, siapa yang menguatkan dirinya, siapa yang bersemangat menempuh satu jalan untuk belajar pengetahuan walaupun cuma sedikit, maka Allah akan balas setiap kesulitannya, langkahnya, keringatnya, waktunya, tenaganya, biayanya untuk memudahkan langkah dia ke surga. Ya, dan kalau penuntut ilmu mengetahui sebelum dia keluar dari tempat dia tinggal untuk belajar itu, malaikat membentangkan sayapnya memberikan ridho kepadanya. Nah, apakah semua penuntut ilmu itu dinaungi oleh malaikat sehingga diridhoi ia ketika akan belajar? Kata Ibnu Mas'ud, tidak. Bukan semuanya. Tapi orang-orang yang semangat menuntut ilmunya dan ingin bersegera datang ke majelis ilmunya. Itu maksudnya. Jadi kalau yang santai-santai itu nggak masuk itu, cuman pahala dapat. Ya, gimana nanti kita belajar? Tenang aja. Paling Ustaz Ade mau qadimah dulu 30 menit. Ntar aja kita datang 30 menit kemudian. Itu yang seperti itu dapat pahala. Cuman malaikat belum tentu menaungi. Yang menaungi itu yang pengen semangat dari awal, pengen datang, walaupun kebagian saf akhir nggak masalah. Ya bismillah, saya dari Jakarta pengen ke Bekasi, pengen belajar. Bismillahirrahmanirrahim, saya berangkat jalan kaki dari sana. Sampai ke Bekasi. Ya, karena nggak dapat malam-malam Grab nggak ada yang bawa, gitu kan? Ya, ada yang mau nawarin, ragu-ragu karena baju putih, gitu kan? Minta sate 200 tusuk, macam-macam. Udah, akhirnya jalan kaki tuh. Jakarta ke sini jalan kaki, berangkat dari jam 1. Nyampe ke sini 3 jam kemudian, jam 4 baru nyampe. Udah penuh ke bagian paling belakang. Wah, itu pahalanya banyak banget. Ya. Pahala jalannya, berapa banyak dia langkahnya itu jalan. Pahala lelahnya, pahala segalanya. Malaikat menaungi. Cuman sayangnya Allah, malaikat dijadikan gaib. Supaya kita tenang jalannya. Kalau dijadikan nyata, kelihatan. Gak jadi berangkat. Begitu mau berangkat, gak kelihatan gini sayapnya. Oh, kamu siapa? Malaikat maut. Oh, gak jadi berangkat dia. Astagfirullah. Dikir aja. Gak jadi berangkat. Malaikat. Enggak. Aduh. Padahal saya cabutnya nanti siang. Ya, nyesel saya nggak berangkat ke dia. Nggak ada info ya, nggak ada info. Tidak ada info tentang kematian kecuali tanda-tanda supaya kita menyegerakan diri untuk berbuat baik saat wafat dalam keadaan tenang. Nah, tafsir yang tadi itu ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud. Ini redaksi yang 2. Yang lengkap yang ketiga, ini menyebutkan 4, jangan jadi yang kelima. Ini yang dikutip oleh Syekh Hashim. Jadi Syekh Hashim bin Asy'ari, ya. Beliau mengutip di kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim, ya, dari keterangan Ibnu Abdil Bar, dikutip oleh beliau versi yang paling lengkapnya. Diambil keterangan yang paling lengkap. Karena kalau sudah yang paling lengkap akan menutup yang lain-lainnya. Selesai. Karena beliau ahli hadis, paham nih, ambil yang lengkap saja. Karena ini kan sebetulnya mukaddimah ini. Ya, kumpulan supaya orang nggak banyak-banyak bacanya, ambil yang paling lengkap, selesai. Anda kan kalau baca sesuatu, ada yang ringkasan, ada yang versi 1/3, ada yang 3/4, ada yang utuh. Anda kan cari yang utuh kan? Jelas kan? Ya, ada makanan setelah ini ada sarapan, ya. Ada yang lontongnya aja, ada yang pakai kerupuk, ada yang kuahnya aja. Anda kan pengen ambil semua tuh. Jelas ya, satu paket ya. Maka diambil kemudian yang paling lengkap. Nah, saya bacakan sanadnya sekarang. Ya, di sini kan nggak disebutkan sanadnya. Langsung ke Nabi. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Kalau orang itu sudah mengetahui sanad, sedangkan beliau itu ahli juga, punya ijazah di sanad. Ini beliau punya ijazah. Jadi sebelum memulai kitab-kitab ditulis disebutkan ijazahnya. Saya kata beliau hadis Muslim ini sanadnya, ijazahnya. Yang Al-Bukhari ini ijazahnya. Ada semua ijazahnya. Karena sudah belajar itu sudah tahu. Kalau sudah tahu derajat hadisnya. Kalau sudah tahu derajat hadis boleh mencantumkan langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yang belum tahu, cek dulu.
Kalau tak punya kemampuan, ikut yang tahu. Taklid namanya di situ. Taklid itu pada yang tahu, pada yang siqah. Ya kalau sudah siqah kita ikuti boleh. Kalau awam itu tidak punya kewajiban untuk menggali. Awam tuh ikut. Jangan dipaksa, orang awam tuh jangan dipaksa. Kecuali kalau ingin belajar, naik, upgrade, naik. Ya, saya bacakan sanadnya. Ini agak panjang. Akhbarana Khalad ibn Al-Qasim rahimahullahu ta'ala qala haddatsana Muhammad ibn Al-Husain ibn Salih As-Sabi'i Al-Halabi Abu Bakar bin Dimashq. Ya, di Damsyik, Syria. Qala haddatsana Abu Bakar Muhammad bin Ja'far bin Sufyan ibn Yazid Ar-Raqi wa Abu Abdullah Muhammad ibn Al-Husain ibn Razin Al-Muqri Al-Fanadiqi wa Abu Muhammad, ya, Bayan ibn Ahmad bin Ali Al-Qattan qalu haddatsana Ubaid ibn Jannad Al-Halabi qala haddatsana Atha bin Muslim Al-Khaffaf an Khalid an Abdurrahman ibn Abi Bakrah an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu panjang diurutkan tuh. Ketemu. Kita mah enak aja tinggal anin Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang dulu nyari itu sampai ketemu. Masya Allah, Imam Al-Bukhari nyari-nyari hadis sampai ke Khurasan, sampai kadang datang ke tempat-tempat tertentu yang jauh, kejar oleh beliau, datang. Kadang-kadang udah jauh-jauh, balik lagi. Karena hadis yang didapatkan menurut beliau tidak qualified. Pernah datang jauh-jauh tuh ke satu tempat, begitu datang ditanya. Katanya ada hadis dari si fulan, tolong tunjukkan. Oh iya itu tempatnya, udah jauh-jauh jalan kaki tuh. Begitu datang, orang ini sedang bermain dengan hewan. Ada yang menyebutkan dengan ayam, ada yang menyebutkan dengan keledai. Dia kayak mau ngasih makan, padahal enggak. Cuman pengen nangkap aja. Ya? Datang hewannya, ditangkap, tapi nggak dikasih makan. Balik lagi Al-Bukhari. Tuh, saking ketatnya menyeleksi hadis. Balik lagi. Ditanya oleh orang yang tadi, Syekh, kenapa nggak diambil? Kenapa pulang lagi? Apa jawab Imam Al-Bukhari? Kata beliau, kalau pada ayam saja bisa berdusta, maka bagaimana kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kepada keledai saja bisa berdusta, atau nama umumnya kalau kepada hewan saja bisa berdusta, maka bagaimana kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal orang ini belum tentu hadisnya salah. Mungkin benar meriwayatkan hadis, cuman karena perilakunya kurang baik, maka tidak diambil oleh beliau. Ya, tidak diambil, khawatir nanti ada tuhmah, tuduhan kepada hadis. Oh, pantas orang ini jelek, hadisnya aja diriwayatkan oleh pemabuk. Hadisnya aja diriwayatkan oleh penipu, makanya ada ketat dalam ilmu hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang bermasalah, maka hadisnya disebut hadis mungkar. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh sering berdusta disebut hadis matruk. Hadis yang dipalsukan memang palsu disebut hadis maudhu. Makanya dikenal dengan 3M. 3M. Mungkar, matruk, maudhu. Ini hadis yang tidak dijadikan hujjah. Jelas ya? Tidak dijadikan hujjah kecuali ada dasar-dasar yang lain atau ingin mengambil maknanya saja. Al-Bukhari dicari itu. Antum mau dapat belajar hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Rawahul Bukhari. Enak aja tuh, tinggal dilihat. Hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang paling baik di antara kalian yang belajar Quran dan mengajarkannya. Rawahul Bukhari, tinggal dicek di Al-Bukhari. Padahal Al-Bukhari itu enggak sembarangan. Ngambil dulu, diteliti dari siapa? Hajjaj bin Minhal dari siapa? Dari Syu'bah dari siapa? Al-Qamah bin Marsad dari siapa lagi? Sa'ad bin Ubaidah dari siapa lagi? Abu Abdurrahman As-Sulami dari siapa lagi? Utsman bin Affan, dari Ali bin Abi Thalib, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nyari sampai ke Nabi enggak mudah. Tiba-tiba datang belakangan orang-orang tertentu. Imam Al-Bukhari nuliskan sahihnya 16 tahun. Ada orang baca 16 jam sudah bikin fatwa. Ini nggak mudah ini. Beliau ini belajar. Teliti sampai ke hadisnya. Apa hadisnya? Ya, kita bacakan. Ughdu aliman. Ya, an abi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ughdu aliman aw muta'allima aw mustami'an aw muhibba wa la takunil khamisata fatahlik. Nah, ini hadis ini yang ada di kitab ini, hadis sahih, diriwayatkan oleh para ulama dengan versi yang paling lengkap. Kemudian ada pendapat dari Imam Atha, saya bacakan ini dulu ya. Sebelum ke sini, karena di sini nggak ditemukan. Ya, ini untuk syarahnya. Ya, saya tidak ingin mengatakan melengkapi adab sebagai guru. Ya, nggak ada murid melengkapi guru. Ya, nggak ada murid melengkapi guru. Yang ada kita istifadah dari guru-guru yang lain untuk saling dan mendapatkan manfaat-manfaat lebih luas. Qala Atha, maka berkata Imam Atha bin Rabah, ya, qala li Mish'ar bin Kidam, ya Atha, zidtana fi hadzal hadits ziyadatan lam takun fi aidina.
Wa innama kana fi aidina ughdu 'aliman aw muta'allima. Ya Atha, wailun liman lam yakun fihi wahidatan min hadza. Allahu akbar. Mi'syar bin Kidam mengatakan kepada Atha, Atha ini tahu hadis yang ini. Versi 4. Kun 'alima aw muta'allima aw mustami'a aw muhibban wa la takunil khamisata fatahlak. Jangan jadi yang kelima. Tahu empat-empatnya. Sedangkan yang lain taunya dua. Kun 'alima au muta'allima atau ughdu 'aliman au muta'allima. Maka Mi'syar bin Kidam berkata kepada Atha, ya Atha, dari dulu kami tahunya cuma dua aja. Setelah ketemu kamu, kami tahu ada 4. Tahu 2 yang lain. Ini menunjukkan jangan-jangan selama ini kita tahunya cuma 1 dalil saja. Ternyata ada 2 dalil. Silahkan belajar. Tadi yang saya katakan, luaskan ilmu. Dulu saya tinggal di Libya, talaki pada seorang syekh. Ya, salah satu riwayat, saya mengaji beberapa riwayat. Saya mengaji pada Syekh Dukali Muhammad Al-Alim, riwayat Hafiz. Mengambil riwayat Qalun juga. Ya, Warsh dari Syekh Ali Akhbar, Hafiz tambahan dari Syekh Ali Al-Libi, ya. Kemudian riwayat Duri dari Syekh Ali At-Tanzani. Jadi yang menarik begini, ada 2 orang. Ini menarik kisahnya. Dua-duanya hafal Quran 30 juz. Yang satu belajar riwayat Hafiz yang kita baca sekarang dari Asim. Yang satu baca Qalun. Ya, Qalun. Baik. Jadi kalau di Hafiz itu misal ya, kita baca ihdinas siratal mustaqim pakai shad. Ihdinas siratal mustaqim pakai shad. Ada riwayat menggunakan sin. Imam Ruwaish misalnya. Ya, termasuk di salah satu wajah nanti Imam Mujahid baca dengan sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ada lagi menggunakan zai. Ihdinas siratal mustaqim. Jelas? Imam Duri riwayatnya Ibnu Katsir. Ihdinas siratal mustaqim pakai zai. Ada yang satu pakai shad, satu pakai sin. Debat. Wa anta mukhti la sahih bis-shad. Ihdinas siratal mustaqim. Kamu salah yang benar pakai shad. Ihdinas siratal mustaqim. Yang satu mengatakan anta mukhti al-sahih la sah bis-sin. Kamu yang benar-benar salah, yang paling benar pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Padahal dua-duanya ngaji di guru yang sama. Ayo kita datang ke guru kita aja. Anastatu bisyekh, kita minta fatwa ke syekh. Datang dua-duanya. Gurunya bijak sekali. Ketika datang bertanya, ya bunai, ikra. Anakku sayang kamu baca. Ihdinas siratal mustaqim pakai sad. Hasbuk. Enta ikra. Kau baca ya bunai. Baca nak. Ihdinas siratal mustaqim pakai sin. Apa kata gurunya? Masya Allah, antum mukhti'an. Al-asah bizai. Kalian berdua salah, yang benar pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Gurunya ingin mengajarkan boleh jadi kamu tahu 1 atau 2, masih ada yang lain. Jadi kalau baru tahu 1, 2 jangan saling menyalahkan. Boleh jadi menyesal di kemudian hari karena baru dapat tambahan ilmu kemudian. Sama ini Mi'syar bin Kidam itu mengatakan, ya atau kalau saya nggak ketemu Anda, saya nggak dapat tambahan ini, taunya 2 aja. Taunya bismillah sir aja ternyata bisa jahar. Taunya jahar aja ternyata bisa tidak dibaca sama sekali. Ya. Ada yang taunya jahar, yang nggak tahu sir. Saya tugas di Saudi, di Mekah. Ya, jadi penerima haji pertama tahun 2010. Datang jemaah pertama jemaah kita. Waktu Isya dulu tuh. Saya masih ingat tuh imamnya Syekh Sudes. Begitu sudah istawu, istaqimu, siap. Kan di situ Hambali mazhabnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komentar jemaah haji kita pertama. Iki imamnya Muhammadiyah ya. Oh Muhammadiyah. Insyaallah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram, imamnya pimpinannya Syekh Sudes ya. Ini cukup menarik ya. Tapi jadi wawasan akhirnya. Makanya ini agak menarik nih. Kenapa saat di Mekah isi padahal di situ nggak kunut kan? Subuhnya. Kenapa nggak pada ribut? Kesini pulang jadi ribut lagi. Itu artinya kita bisa belajar tambah wawasan. Belajar lagi. Belajar. Ini belajar. Ternyata dapat tambahan. Aduh kalau saya nggak dapat dari kamu katanya apa? Saya nggak bisa nambah ini. Akhirnya apa kata Mi'syar? Kalau sudah tahu yang 4 ini, 1 ughdu aliman, jadi orang berilmu. Au muta'alliman, kalau belum berilmu belajar. Au mustami'an, atau minimal fokus mendengarkan. Au muhibban, kalau nggak bisa fokus, cintai orang yang belajar. Minimal 4 ini. Apa kata Mi'syar bin Kidam? Kalau kita nggak bisa dapat 1 dari 4 ini, maka keterlaluan, celaka orang itu. Celaka. Sudah nggak berilmu, nggak mau belajar. Sudah nggak mau belajar, dengar pun nggak mau. Sudah nggak dengar, malah mencela juga. Ini yang paling celaka.
Makanya ada komentarnya saya tuliskan juga di sini. Ya, saya catatkan. Baik, wailun liman lam yakun fihi wahidatun min hadza. Ini komentarnya. Celaka orang yang tak punya satu pun dari 4 yang disebutkan ini. Bahkan ada yang menafsirkan, apa di antara satu yang 4 ini? Antara tafsirannya adalah mu'adatul ulama. Ada yang memusuhi para ulama. Ada yang mencela orang yang belajar. Ada yang sinis kepada yang belajar. Ada yang menyoal orang-orang yang belajar. Nggak tanggung-tanggung majlis taklimnya, ya. Nggak tanggung-tanggung tempat belajarnya. Nggak tanggung-tanggung gurunya. Nggak tanggung-tanggung orang yang ikutnya. Nah, ini kalau ada orang yang begitu, sudah dia nggak berilmu, sudah nggak juga punya datang kesempatan untuk belajar, sudah nggak mau dengar juga nggak fokus, sudah juga nggak mencintai orang-orang yang belajar dan mencela aja dan memusuhinya. Maka ini kata para ulama, wailun, celaka orang ini, fatahlik, bencana bagi orang ini. Bencana. Nah, maka pertanyaannya sekarang, kalau kita nggak mau masuk kepada yang celaka, nggak ingin masuk pada yang bencana, maka harus menjadi satu dari 4 ini. Siapa yang 4 bagian ini? Kita bacakan hadisnya dari kitab ini kembali. Ya, ini sebagai penutup. Ughdu alima. Ayo jadi pionir Anda untuk jadi orang yang berpengetahuan. Update. Harus punya ilmu. Ya. Aplikasinya begini, aplikasinya. Mau tahajud, belajar dulu ilmunya. Jangan cuma abid, cuma kerjain aja, belajar. Update Pak, Bu, status kita. Ini sederhana ya, cuma dalam. Ughdu aliman, jadi orang berilmu. Bukan cuma abid, orang ibadah, tapi ibadah yang berilmu. Antum malam mau tahajud, biasanya kan cuma bangun malam tahajud, kan? 2 rakaat, witir 1, ada yang 11, ya, ada yang 23, silahkan. Tapi sebelum Anda kerjakan, kalau mau mengupgrade diri kita, pelajari dulu keutamaan tahajud apa, dalilnya apa yang dikerjakan Nabi saat tahajud, bacaan apa yang dibaca oleh Nabi, doanya bagaimana, tambahkan, tingkatkan. Jadi status kita naik saat sedang tahajud itu bukan hanya abid, orang yang ibadah, tapi alim, orang yang berilmu dengan ibadahnya. Nah, jika ada orang yang seperti itu, Allahu Akbar, maka status pahalanya naik dari 10 itu disebutkan dalam Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan hasanah yang bernilai pahala, maka dia mendapatkan 10 nilai pahalanya. Salat disebut hasanah. Di Quran surah ke-11 ayat 114. Ya, aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kata Allah, kerjakan salat itu di 2 pertengahan siang sampai dengan menjelang malam, itu subuh sampai dengan isya. Sungguh salat itu perbuatan hasanat yang bisa menggugurkan segala keburukan-keburukan. Jadi kalau orang salatnya baik, keburukannya hilang. Ini yang dimaksud sumber keburukan fahsya dan mungkar, ditafsirkan di Quran surah ke-29 ayat 45. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi perbuatan hasanah itu bisa menutup keburukan. Ini rumus juga. Kata Nabi, kalau engkau sedang banyak berbuat salah, kalau ingin tobat dari kesalahan, tutupi dengan kebaikan. Maka yang baik ini bisa menutup yang salah. Itu ada di Imam An-Nawawi menyebutkan di Al-Arba'in, nomor hadis ke-18. Masih ingat hadisnya? An Mu'adz bin Jabalin wa Jundub bin Junada radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha. Masih ingat? Mana pelajarannya? Al-Arba'in. Nomor hadis ke-18 dari 42 hadis. Nabi SAW bersabda, tingkatkan takwamu kepada Allah dimanapun kau berada. Jangan cuma di masjid, di kantor bertakwa, di rumah tangga bertakwa, di pasar bertakwa, di mall bertakwa. Takwa. Orang takwa nggak mencuri, orang takwa nggak korupsi. Makanya kalau orang takwa jadi pejabat, jangan takut. Orang Islam tuh kalau megang jabatan pasti amanah. Kalau benar bertakwa, takwa. Nah, wa'at bi'is sayyi'atul hasanatan huwa. Kalau engkau pernah berbuat salah, ingin dihilangkan kesalahan itu, berbuat jadi baik. Dulu pernah misalnya berbuat salah, kumpul-kumpul nggak jelas, pernah mabuk, pernah macam-macam, tinggalkan perbuatan itu, kerjakan yang baik. Kalau banyak mengerjakan yang baik, orang akan melupakan yang jeleknya. Ditutup oleh Allah. Paling menjadi hikmah itu. Lihat tuh orang itu, Masya Allah, jadi ahli masjid sekarang. Padahal dulu dia pemabuk. Padahal dia dulu pemalak, sekarang jadi orang baik. Jadi hikmah, jadi keburukannya bukan jadi celaan, jadi hikmah. Dan doanya pun doa-doa kebaikan. Semoga Allah muliakan orang itu. Semoga Allah kasih orang itu. Beda. Ya. Beda dengan orang yang bertahan dengan keburukan, doanya pun lain. Ya Allah, kalau bisa wafatin aja orang ini, ya Allah. Tuh, kan? Udah lain tuh. Jelas ya? Maka bagian yang ini, teman-teman sekalian, update. Ini prakteknya. Mau tahajud, belajar. Kalau sudah bisa belajar, pahalanya beda. Yang tadi 10,
Begitu selesai sholat 10, kecuali baca Quran. Kalau baca Quran setiap hurufnya. Hadisnya At-Tirmidzi. At-Tirmidzi. Nomor hadis 2010, 2015, 2020. Ya, Nabi menyampaikan dari kalimatnya, man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf saja dari kitab Allah, dia mendapatkan 10 kebaikan dari setiap hurufnya. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, walikulli harfin asyru hasanat. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau baca alif lam mim, berapa huruf? Sesuai hitungan dapat 30. 30 jangan dihitung 1, 2, 3, 4, 5, terlalu sedikit. Di hadis Muslim, datang ke masjid saja, baru datang belum ngapa-ngapain, dengan niat ibadah dapat 25. Jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. 500 tahun. Wah, Anda kalau nggak baca Quran sehari, hilang berapa abad tuh? Cari amalan yang cerdas untuk tutupin kesalahan. Pakai rumus tadi, pakai rumusnya. Coba sehari berapa kali salah? Maaf sebentar. Yang nggak punya dosa boleh angkat tangan. Saya pakai kacamata biar jelas kelihatan. Boleh angkat tangan yang nggak punya dosa. Yang sedikit. Agak banyak. Oh, saking banyaknya nggak bisa ngangkat kan? Jangan dosa yang banyak-banyak yang kita pikirkan umum dulu. Rinci satu-satu. Kalau mau tahu dosa kita, rinci satu-satu. Rinci satu-satu. Dosa mata, berapa kali melihat yang salah? Ayo lihat. Handphone tuh, sehari berapa kali lihat handphone? Gambar-gambar yang nggak jelas. Istri orang yang dilihat-lihat. Istri ada di rumah, istri orang yang dilihat. Ya? Atau suami orang yang dilihat, ibu. Ya, hati-hati. Berapa kali yang dilihat itu ceramah ustadznya apa ustadznya? Ya. Coba dicek, antum tuh berapa kali gambar-gambar muncul, iklan yang nggak jelas dan sebagainya. Salah mata tuh. Mau lewat sini berapa kali lihat gambar-gambar, videotron dan sebagainya. Istighfar, cuman mata nggak berpaling. Astagfirullah, salah nih. Mata nggak belok-belok, ya kan? Telinga berapa kali dengar yang nggak jelas. Pikiran. Kadang berpikir yang nggak baik-baik. Bahkan tentang guru. Masih belajar udah mikir yang enggak. Ini kapan Ustaz selesainya nih? Sarapan nggak kebagian nih. Ya, semua muncul semua. Sampai ke tangan, sampai ke kaki. Dikalikan, ini baru sehari nih. Dikalikan selama kita hidup sejak balik. Berapa banyak dosa? Makanya ada rumus dari Nabi namanya sedekah jariyah. Sedekah itu kullu ma'rufin, semua kebaikan yang bisa dikerjakan. Cari pahala yang banyak, Pak. Modal dikit tapi keuntungan banyak. Jadi orang cerdas. Cari amalan yang kayaknya sedikit, teman pahala banyak. Di antaranya apa? Baca Quran. Baca Quran itu bukan selesai dapat 10, setiap hurufnya 10. Amalan lain pada umumnya, amalan fisik tuh 10. Salat 10, selesai dapat 10. Amalan harta paling minimal 700, infak 700. Dalilnya Al-Baqarah ayat 261. Ya mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kebiasaan orang infak paling minimal seperti menanam 1 benih, tumbuh jadi 7 kalikan 100. 700 paling minimal infak ibadah harta. Tapi baca Quran setiap hurufnya 10. Jadi kalau hari ini dosa mata punya misalnya 50 kali dosa. 50 kali lihat, 50 kali dosa. Masya Allah, baca Quran. Tapi jangan disengaja. Ya, ketutup tuh. Alhamdulillah. Tapi jangan niatkan begitu juga bacanya. Hari ini saya kayaknya baca dapat 9 kesalahan ya Allah. 9. Nun. Alhamdulillah masih ada untung 1. Itu udah nggak ada orang baca Quran begitu. Baca Quran itu pasti banyak. Dan yang baik menutup yang buruk. Jadi setiap membiasakan yang baik, pahala dapat, keburukan juga hilang. Naikkan update alim. Ya, alim. Kalau Anda kemudian belum mampu jadi orang alim, maka belajar supaya alim. Banyak yang alim semua nih, Anda ketinggalan, harus nyusul. Jangan jadi ustadz dulu. Nanti setelah ilmu terkumpul, baru alim mengajar, muallim. Yang penting itu update belajar dulu. Orang lain sudah sampai pada ilmunya, kita belajar. Hadiri majlis-majlis ustaz-ustaz. Kalau bisa begini bikin target Pak Bu, supaya tidak acak-acakan, teratur kita belajarnya. Atau antum bikin program dulu. Saya sebulan ini pengen memantapkan fikih sholat dulu. Maka cari majlis ilmu mengajarkan fikih sholat yang benar. Supaya terupdate kita. Saya pengen belajar tentang zakat, cari yang tentang zakat. Saya mau belajar adab, cari. Rumuskan, majlisnya mana saja. Kumpulkan, pelajari. Update diri kita. Nah, belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau Anda kemudian bisa dengan serius, makanya pakai ta, menunjukkan kesungguhan. Pakai tasdid syiddah di akhir, menunjukkan motivasi yang lebih, 2 kali lipat. Ya, makanya tidak menggunakan darisan. Pertemuan lalu saya katakan, kun ughdu aliman au muta'allima. Kalau Anda belum berilmu maka belajar, kata Nabi.
Cara belajarnya sungguh-sungguh, serius. Jangan cuma datang, dengar, hilang, lupa, pergi. Tidak, simak baik-baik. Sekarang zamannya banyak rekaman, ada yang merekam. Ya dulu rekam pakai suara, sekarang pakai visual. Ada audio visual, sekarang direkam juga. Sekarang ustadznya juga banyak. Ada ustadz yang datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Ya, ada yang begitu. Ya. Dan direkam juga. Jelas semua bisa diulang-ulang lagi. Kalau dengan semua fasilitas itu belum menyentuh kita untuk belajar, ya perlu difasilitasi bagaimana lagi. Datang bikin catatan. Nah, nanti ya sabar ya. Saya sedang mencetak Quran dulu, mushaf. Nanti setelah mushaf selesai, saya cetak buku tulis. Nanti saya bagi insya Allah. Ya, saya bagi. Bagi supaya nanti belajarnya bisa menulis. Bisa menulis ya. Ini di copy juga nih. Copy per lembar apa-apa. Jangan banyak-banyak dulu. Selembar dulu ya. Biar digabung ya. Nah, jadi teman-teman belajar, simak, tulis, serius. Itu begitu Anda sedang serius, pahala datang. Pahala. Begitu diamalkan, saat diamalkan berubah dari yang 10 tadi pindah naik. Biasanya kan 10, sekarang pindah. Perhatikan kalimatnya. Ketika status kita menjadi alim dibandingkan abid, maka pahalanya seperti kasairil kawakib, seperti jumlah asteroid yang ada di semesta. Berapa jumlah benda yang ada di langit itu? Hitung, ayo hitung. Planet ada berapa, bintang ada berapa, tuh pahalanya seperti itu. Penghargaan kepada orang yang punya pengetahuan, karena dihargai berapa banyak dia berjuang. Beda dengan yang biasa-biasa. Anda kan gak mudah nih Pak. Dari tempat tinggal Anda, nyiapkan waktu, berangkat gelap-gelapan, mandi tengah malam juga, ya kan? Kemudian ada yang sholat dulu, ada yang mabit di sini, itu kan pengorbanan. Makanya Nabi pun memberikan apresiasi tinggi. Kalau sudah dapat ilmunya diamalkan. Makanya diamalkan, jangan didiamkan. Begitu diamalkan, pahala melebihi semua benda yang ada di langit. Nanti sebelum wafat akan ditampakkan. Kalau pengen segera lihat silahkan wafat. Kalau tiba ajal. Kalau nggak tiba ajal nggak bisa lihat juga. Nanti akan lihat setelah ini. Nanti saya akan tunjukkan. Begitu masuk ke halaman 16. Ya, kanan paling atas, itu sebelah atas. Itu akan ditunjukkan langsung. Orang yang benar belajarnya. Itu setiap tinta, tetesan tintanya dari riwayat dari Nabi, itu setara dengan darah syuhada. Orang yang berjuang di jalan Allah. Nanti saya tunjukkan ayatnya apa, hadisnya apa. Nanti kita akan lihat. Ya, kita akan lihat nanti. Ya, pena orang yang menuliskan dengan berjuang dan berniat ingin mengamalkan, tafaqquh fiddin, berniat ingin mengamalkan, itu setiap tetesan penanya itu senilai dengan darah syuhada yang tumpah ketika berjihad fisabilillah. Tuh, mana penanya? Mana tintanya? Semua punya nilai. Jangan dikira nggak ada nilainya. Nanti insya Allah saya senang dan nanti saya coba cari fasilitas supaya terdorong menulis. Kalau nggak ada pulpen bilang, nanti saya carikan pulpennya sekalian. Ya kalau dengan semua itu saya berikan juga Anda belum semangat, ya tujukan pada saya dengan cara apa lagi mesti semangat. Ya supaya saya hisabnya ringan di hadapan Allah. Jadi saya katakan, ya Allah, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya sudah datang sendiri, saya sudah ngajar, nulis sendiri, ngapus sendiri, rekam juga, saya bagikan buku, saya bagikan pulpen. Ya cuman orangnya nggak mau begitu, ya Allah. Tapi saya pun mendoakan, ya Allah, setidaknya saya kawannya. Ya Allah, saya pernah mengajarkannya. Sayang, ya Allah, kalau memang Engkau menyayangiku, ya Allah, kalau ada sayang kepadaku, maka berikan sayang kepada kawanku juga. Termasuk kepada yang mencelaku kalau dia beriman. Ya, termasuk kepada yang menuduhku kalau dia beriman. Ya Allah, dia temanku, dia sahabatku. Mohon ya Allah ampuni dosa-dosanya. Saya memaafkannya. Dan hidup kita ringan. Untuk apa cari musuh? Ya, untuk apa cari musuh? Insya Allah saya maafkan. Orang-orang yang pernah menuduh, mencela, mentahdzib, saya maafkan insya Allah. Ya, saya menganggap mungkin belum kenal, belum tahu, ya belum memahami. Jadi saya menganggap seperti itu. Termasuk ada mungkin yang berbuat jahat, berbuat salah, ada yang ngambil, ada yang zalim, ada yang ini itu. Saya maafkan. Cuma memang teman-teman juga bertobat. Kalau nggak bertobat urusan Anda repot. Kalau dia maaf tuh begini, urusan maaf tuh, kalau saya maafkan hati saya lapang. Jadi saya nggak mikirin lagi. Cuman kalau Anda belum minta maaf atau belum bertobat, Anda tetap akan gelisah. Akan begitu juga. Ada yang sampai sekarang nyari kesalahan, kasihan saya hidupnya. Kasihan, karena saya ini manusia, pasti salah. Kalau mau dicari pasti ketemu. Jadi buang-buang energi aja. Saya bukan malaikat. Ya pasti akan ketemu kesalahan itu. Tapi Anda jangan lupa, saya pun manusia yang bisa bertobat. Jadi kalau saya bertobat dari kesalahan dan Anda tetap mencari kesalahan, Anda yang banyak salahnya. Nah itu kaidah itu dipakai. Ya supaya nggak berat beban saat menghadap kepada Allah. Kalau nggak mampu belajar, belum ada kesempatan, maka jadi yang ketiga, mustami'ah. Nah, kenapa kalimatnya tidak menggunakan sami'? Sami'an. Sami'na wa ata'na. Kenapa menggunakan mustami'ah? Apa beda antara sami' dengan mustami'?
Kenapa peserta pengajian disebut mustami? Para mustami sekalian bukan sami. Tapi ketika kita mengerjakan perintah Allah, kalimatnya menggunakan sami'a. Sami'na wa ata'na. Apa beda keduanya? Nanti kita bahas itu di pertemuan selanjutnya. Ya. Baik, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kita cukupkan dulu sampai di sini, teman-teman sekalian. Tapi mungkin ini, saya mohon maaf ini kepada pengurus Al-Azhar, ada penyesuaian ini untuk jadwal berikutnya. Saya khawatir mungkin ini menjadi kajian terakhir di tahun ini saya di sini. Ya, karena kita akan mulai lagi tahun depan. Tahun ini kita selesai. Kan sekarang akhir tahun kan? Ya, yang Desember. Nanti tahun depan mulai lagi, Ustaz ya. Tahun depan, bulan depan. Insya Allah bulan depan kita mulai. Waktunya nanti kita, insya Allah saya usahakan tetap di waktu yang sama. Ahad pertama subuh. Tapi saya ingin ada yang baru, nanti yang belum ada ini minimal 1 lembar lah, dikopikan Ustaz ya. Tolong dibantu nanti, atau saya nanti minta staf saya juga bantu kopi, supaya saat masuk nih di pintu-pintu udah dapat nih. Ya, jadi saya tinggal buka halaman 15, buka. Yang tulisannya begini tuh, 15 ya. Ini buka yang paragraf sekian, aman sekian. Jadi kita sambil belajar begini pegang bukunya, pegang kopiannya. Ya. Jadi semua saksinya banyak nanti. Ya, ketika meninggal ini bicara kertasnya nih, saya pernah belajar, ya. Baik ya, nah itu nanti semuanya enak. Terus pelajarannya enak, nanti Anda kumpulkan jadi satu begini. Dia Anda sudah paham Arabnya, ngerti bacanya, cara menerangkannya tahu. Begitu nanti sudah dewasa, anak Anda ajarkan dari kecil tuh ini. Buka kitabnya nih, jangan yang ada catatan, yang kosong. Anda pelajari lagi, sampaikan. Baca nak, halaman sekian, posisi paling kanan sebelah atas. Qala sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah. Bapak hafal ya? Bapak dulu belajar. Makanya kamu mesti rajin juga. Oh, kapan belajarnya? Nih bukti selfie bapak tuh waktu di dalam. Udah ya, ini yang kita pelajari hari ini. Saya izin menyampaikan pengumuman. Catat ya tanggalnya, saya tidak bosan mengingatkan. Tanggal 15 Desember. Pekan depan. Ahad depan. 15 Desember 2019. Waktunya jam 8 sampai menjelang zuhur. Jam 8 sampai kurang lebih setengah 12. Tempatnya di Islamic Center di Koja, Jakarta Utara. Itu akan ada momen besar yang hanya berlangsung setahun sekali, insya Allah. Momennya momen sehari bersama ahli Quran, bersama Al-Quran. Di situ insya Allah kami akan mengajarkan pertama cara menghafal Quran 30 hari 30 juz. Di sifat yang terbuka, tempat terbuka. Biasanya kami ajarkan di karantina, sekarang kami ajarkan metode yang bisa dipakai di tempat-tempat yang luas. Misalnya Anda ingin menghafal sendiri di rumah, kita ajarkan caranya. Nanti taklimnya dimulai jam 8, jadi saya taklim dulu, saya ajarkan itu. Yang kedua nanti ada Anda bertemu ahli Quran insya Allah se-Indonesia. Nanti yang hafal Quran yang ikut karantina, hafal Quran 15 hari, ada yang anak kecil tuh. Ya, hafal Quran 20 hari, 28 hari, ada yang 7 hari. Ya, nanti kita akan simulasikan mereka. Gimana cara mereka belajar? Keluarganya siapa? Ada takrim, ya wisuda nanti untuk mereka, dipakaikan mahkota di kepalanya, mahkota-mahkotaan. Ya. Nanti ada yang memakaikan kepada kedua orang tuanya, kalau anak pakaikan kedua orang tuanya. Nanti ada yang istri, seorang perempuan bu, Masya Allah hafal Quran 78 hari, ya 43 tahun. Ada nenek-nenek tuh 64 tahun. Ya, Masya Allah terakhir saya tinggal ke Eropa itu sudah juz 9 kalau nggak salah. 64 tahun memulai itu, ya Masya Allah sampai juz 9. Ada yang selesai, ya 30 hari, banyak yang selesai. Nanti mereka akan diwisuda dan ada insya Allah duta besar negara sahabat dan tokoh-tokoh ulama-ulama ahli Quran juga datang. Itu momennya mungkin kami hanya hadirkan setahun sekali. Ya, jam 8 sampai dengan jam setengah 12. Kita juga nanti hadirkan perangkat-perangkat yang nanti insya Allah kita pakai slide, pakai macam-macam. Mungkin itu bisa membantu. Jadi kalau Anda yang anaknya pengen jadi ahli Quran, pengen jadi penghafal Quran, pengen cepat hafal Quran, mungkin itu momentum terbaik untuk belajar. Ya, sore ini saya ada di Halal Expo di Tangerang, ya di BSD ya. Di BSD mungkin sore ba'da asar saya mulai sampai menjelang maghrib. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita kaji. Saya akan bahas tentang struktur tubuh manusia dalam Al-Quran dan kaitannya dengan halal, esensi halal dalam Al-Quran dengan anatomi tubuh manusia. Jadi kalau di kedokteran itu cuma fisik, kita akan bahas dari Quran tentang roh manusia, tentang akal manusia, tentang tubuh manusia dan kaitannya dengan halal. Jadi kalau orang makan yang haram, dampaknya ke roh itu seperti apa? Ke fisik bagaimana? Ke akal bagaimana? Ke ilmunya bagaimana? Dan sebagainya. Itu kita bahas nanti sore. Jadi di situ nanti ada anjuran untuk ayah jangan sampai bekerja dapat yang haram, sehingga nanti saat pulang akan ada pengaruh kepada anak.
pada keluarga. Dampaknya seperti apa? Kita bahas di sore. Ya, teman-teman, itu yang kita sampaikan, dan insya Allah mushaf ini sedang saya cetak. Ya, nanti kalau selesai nyetak mushaf 10.000 kami cetak, 4.000 akan kami kirim ke Bali. Ya, 2.000 itu ada yang untuk kami bagikan profesi untuk tentara, ada yang polisi, ada yang pegawai, buruh. Ya, nanti selebihnya saya bagikan juga untuk teman-teman untuk belajar, insya Allah. Ya, kalau masih ada stok. Ya, kalau ingin berlomba silahkan, Anda bisa barang-barang kita cetak, jadi kita bagikan. Ya, saya kira itu teman-teman sekalian yang saya sampaikan. Semoga Allah muliakan kita semua, mengampuni dosa-dosa kita. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau kalimat-kalimat yang salah, Anda tinggalkan saja. Kemudian cari ustaz-ustaz lain yang lebih baik, yang dengan itu bisa menambah wawasan kita semuanya, insyaallah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wafiqna fima ta'allamna, fahimna ya Allah bima ta'allamna, wafiqna li na'mala ma ta'allamna bih. Ya Allah, mohon bimbing kami untuk belajar dengan baik seperti yang Kau ridhai. Mohon berikan kepada kami kekuatan untuk memahami apa yang kami pelajari, dan mohon berikan bimbingan kepada kami untuk mengamalkan apa yang telah kami pahami. Allahumma ya Allah ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai teman kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alif baina qulubil mu'minin wahid sufufana jadid min al-furqah. Ya Allah, satukan hati-hati orang beriman, jauhkan dari perpecahan, dan jadikan kami mendapatkan ridha-Mu dalam kebaikan. Allahumma bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.